berapa sih kita dalam menghasilkan uang, atau belum masuk pada kategori kuadran sama sekali misalnya. Kemudian karena saya lebih fokus sedikit ya, fokus di saham, mungkin nanti akan saya sedikit share terkait dengan saham itu apa. Kemudian yang ketiga terkait dengan membelanjakan uang, tadi ada cash flow kuadran, yang terakhirnya ada spending kuadran. Kemudian ada 8 hukum menuju kekayaan. Ini semua materi ini saya ambil dari buku yang sudah saya baca, The Art of Money ini. The Art of Money ini menarik sekali menurut saya. Kajian-kajiannya dalam terkait dengan psikologi money, of money, kemudian cash flow kuadran. Nah, ini semua menarik sekali kalau menurut saya. Ini menambah pengetahuan bagi kita yang tidak di dunia ekonomi. Nanti kalau memang saya ada yang dari ekonomi, barangkali saya ada yang salah terkait dengan penyampaian saya, akan dikritik dan sebagainya. Saya sangat terbuka terkait dengan kritikan saya. Termasuk a good life ini, bagaimana kita tahu nilai nominal pensiun kita itu berapa sebenarnya. Nah, ini menarik sekali. Kemudian ada kalau tidak salah yang belum selesai saya baca ini, Kebebasan Finansial dan Invested. Buku ini terjemahan dari bahasa Inggris ya, jadi agak susah memahami. Yang lainnya insya Allah agak mudah. Oke, saya lanjutkan. Kenapa kita harus belajar financial planning? Nah, kenapa kira-kira? Mungkin bisa dijawab dalam hati dulu. Jadi ini penting sekali, meskipun kita tidak backgroundnya di ekonomi khususnya. Bagi saya wajib. Saya dulu IPS tahu pasar modal, tapi nggak pernah praktek. Nggak pernah praktek sama sekali. Apalagi IPA gitu kan, yang belum tahu misalnya. Jadi sangat disayangkan itu dulu ketika sudah mengenal ekonomi pasar modal, tapi nggak pernah praktek. Nah, apa wujudnya nggak tahu. Sekilas ya. Nah, kenapa kita harus belajar financial planning? Yang pertama adalah supaya situasi keuangan pribadi tidak seburuk mereka yang tidak mengerti pendidikan finansial. Saya mengalami ini. Kalau bisa dibilang saya ini mulai dari min, Mas. Bukan mulai dari nol kalau saya. Mulai dari min. Dulu saya dapat beasiswa bidik misi, itu per bulan itu 600.000. 600.000. Giliran saya dapat LPDP di 2016 itu di Jogja itu 2.900.000-an. Sekarang mungkin lebih tinggi ya. Apa ya? Karena ketidaktahuan pengetahuan saya terkait financial planning, yang dulunya 600 itu relatif cukup lah, ada kurang-kurang dikit. Dengan yang tiap bulan dapat 2.900.000 itu, gaya hidup saya itu langsung berbeda. Itu kesalahan, kalau menurut saya di LPDP itu, kesalahan saya dulu gitu. Sangat berbeda sekali. Menurut saya nggak ada planning, saya harus ngapain, uang ini saya bagi berapa, apa yang harus saya rencanakan di kemudian hari. Saya dulu itu karena memegang lumayan lah, kan kita nggak kerja dan sama sekali tiap bulan dapat, cuma kuliah gitu kan. Sering misalnya nongkrong di kafe, dan itu misalnya seminggu bisa 4 kali, yang aslinya bisa kita simpan sebenarnya. Nah, itu karena ketidaktahuan kita terkait dengan pendidikan finansial. Ini belajar dari saya juga. Supaya perilaku konsumsi tidak ngawur. Nah, ini tidak ngawur. Artinya spending kita itu harus direncanakan. Berapa persen sih yang harus kita gunakan untuk pengeluaran? Ini pasti berbeda-beda setiap orang, tergantung kondisi keuangan masing-masing. Kemudian supaya setiap bulan mampu menabung dan berinvestasi. Di buku Psychology of Money itu tidak ada alasan untuk tidak menabung. Bahkan tidak ada alasan, kita harus menabung. Kemudian kalau kita sudah bisa menabung, kita bisa berinvestasi. Nah, ini nanti kita akan bahas. Nah, setidaknya ini alasan penting kita bagaimana kita mengelola keuangan, pentingnya perencanaan keuangan. Nah, kita tahu bersama tingkat kemiskinan juga standar BPS itu masih kisaran di 400-an per kapita ya, per bulan.
Artinya kalau standarnya diikutkan dunia yang sekitar 700 atau 800, kemiskinan otomatis semakin meningkat. Jadi tinggal standarnya seperti apa itu nanti. Ini diperparah ketika tidak menyadari atau minimnya pendidikan dan kesadaran untuk belajar terkait dengan keuangan. Makin parah. Kemiskinan itu seperti spiral, jadi muter-muter di situ saja. Muter-muter, tidak bisa diputus. Kemudian kasus-kasus terkait dengan penipuan, kemudian investasi bodong, yang di desa misalnya, banyak misalnya kena tipu, karena tidak memahami investasi. Dia tergiur dengan alasan besar saja, hasil besar misalnya. Saya pernah di kelompok kami itu, kami di dosen ada kelompok yang dulu itu kami namanya cendekia langit misalnya. Ada hasil komunitas itu menghasilkan sudah lumayan lah. Kemudian ada yang satu anggota mengusulkan ini investasikan saja di ada namanya dulu itu lele, per bulan dapat sekitar 10% dan itu pasti katanya. Saya yang paling menolak awal. Saya meyakini itu pasti investasi bodong. Saya paling menolak dan saya menyarankan lebih baik di saham dan sebagainya. Gang berapa bulan, kisaran 3 bulan, muncul berita itu di koran. Korban mencapai, saya lupa itu berapa miliar ya, itu akibat dari investasi lele itu. Jadi ketika kita tidak memahami investasi atau tergiur nominal yang besar itu bahaya sekali gitu. Nah, ini terkait dengan yang selanjutnya. Kita tidak memperoleh pengetahuan tentang uang di sekolah atau kampus, padahal seumur hidup kita akan berkutat dengan uang. Dari SD sampai kuliah pun, saya meyakini tidak dapat itu, kita tidak memperoleh pengetahuan terkait dengan uang. Anggap saja yang IPS itu pun, itu paling digunakan, akuntansi itu hanya digunakan untuk menghitung ya, menghitung kalau menurut saya. Jadi tidak diajarkan praktek bagaimana mengelola keuangan, bagaimana memahami tentang uang, persepsi tentang uang itu seperti apa. Tidak didapat sama sekali kalau menurut saya. Saya dapat dari mana? Dari membaca. Nggak bisa. Saya itu mulai agak aware itu, paling aware itu setelah saya mau lulus LPDP, jadi mau ujian di akhir, pas ya 2 tahun di akhir itu, karena saya tidak ada perencanaan keuangan di akhir itu, masih ada beberapa sisa. Saya tidak menyadari bahwa hal-hal yang tidak saya prediksi, misalnya yang tidak bisa saya kendalikan, di akhir tahun itu biasanya tidak bisa daftar ujian. Padahal saya sudah siap ujian. Di akhir tahun tidak bisa. Akhirnya mundur. Kalau mundur berarti otomatis harus bayar SPP. Di saat itu saya menyadari, untung saja saya masih menyiapkan dana halal ini. Hal-hal yang tak terduga di situ pasti membutuhkan biaya kalau saya, menurut biaya. Akhirnya otomatis saya keluarkan biaya itu. Nah, itu pengalaman pribadi saya yang mungkin jangan sampai nanti memperhatikan bahwasanya di akhir kelulusan teman-teman misalnya banyak yang LPDP nih. Saya kira harus diestimasi atau diprediksi seperti itu. Kemudian ini persepsi-persepsi yang mungkin kita harus luruskan. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan kalau kita membelanjakan di tempat yang keliru. Jadi kalau kita membelanjakan di tempat-tempat yang keliru, yang spend money-nya yang tidak terkontrol, yang bisa membuat kok cepat ya tiba-tiba uang di awal-awal bulan sudah tinggal separuh, tinggal dikit sekali misalnya. Nah, kata orang uang itu bukan segalanya, tapi hampir segalanya memerlukan uang. Dan saya meyakini, saya itu agak, ketika saya misalnya membahas uang, ada beberapa orang yang menganggap bahwasanya terlalu tabu seperti itu. Padahal ini pengetahuan yang setiap kadang kita butuhkan gitu. Tidak ada salahnya membahas tentang uang. Nah, ini persepsi ini makanya kita harus luruskan. Atau dalam diskusi kelompok-kelompok kami itu, kami sering mengkaji kenapa seperti ini. Pertanyaan berapa yang harus kita alokasikan bulan misalnya. Kita sering sharing kalau sudah terbiasa enak jadi. Tapi ketika kita ketemu sama orang baru misalnya tanpa
menganggap bahwasannya itu terlalu duniawi dan sebagainya. Padahal banyak hal yang bisa kita lakukan dengan uang. Hal baik, menyumbangkan jasa. Kemudian uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi nampaknya kita bisa lebih mudah mencari kebahagiaan dengan segepok uang daripada tanpa uang sama sekali. Kalau rekening digitnya lebih nolnya lebih banyak, otomatis lebih enak ya daripada yang nol misalnya. Saya kira psikologi itu perasaan itu akan lebih bahagia daripada di tiap bulan saldonya sedikit sekali atau tidak mencukupi, kita butuh pinjaman dan sebagainya. Hidup di kawasan rumah yang layak lebih enak daripada hidup di kawasan kumuh. Melihat saldo rekening 10 digit lebih membahagiakan daripada 0 digitnya. Setelah punya banyak uang, jadi kalau orang uang itu tidak bisa membuat kebahagiaan. Ya, kita harus tahu dulu kita harus punya dulu seperti itu kan, baru bilang seperti itu. Kalau tidak punya uang ya nggak usah bilang seperti itu kalau menurut saya. Tapi bebas-bebas aja. Banyak hal baik yang bisa dilakukan dengan uang, menyumbang. Saya lebih baik meminjami daripada pinjam. Ya. Lebih baik meminjami daripada pinjam. Kalau sudah pinjam, nanti banyak tagihan-tagihan akhir bulan misalnya, atau bahkan bisa memutus silaturahim ya. Bisa memutus silaturahim. Kalau misalnya kita ditagih misalnya, udah ada yang emosi dan banyak hal kejadian seperti itu. Nah, harapan-harapan itu mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Kemudian pemilik uanglah yang terburu-buru ingin menukarkannya menjadi bentuk lain. Ketika kita sudah dapat di awal bulan misalnya, kita sudah tahu pos-pos mana yang harus kita lakukan. Misalnya kalau misalnya ada cicilan misalnya, hal-hal mana saya kira mungkin cicilan harus diutamakan misalnya. Kemudian pos-pos apa yang harus diisi. Kemudian jadi tidak harus langsung di-spend money untuk misalnya jalan-jalan, kemudian main ke restoran yang mahal, yang sekiranya bisa makan di rumah misalnya, itu bisa juga. Kemudian uang bisa menguap lebih cepat jika kita membelajarkan dengan keliru. Makanya harus ada financial planning ini tadi. Nah, setidaknya ada 6 poin nanti, ada 6 poin yang bisa kita pelajari atau yang kita bisa kaji ya. Yang pertama ini terkait dengan penghasilan, kemudian kita bisa terkait dengan pengeluaran juga. 3 tabungan, pinjaman, investasi, dan proteksi. Tapi dalam hal ini mungkin kita akan lebih fokus di penghasilan, kemudian pengeluaran, dan investasi. Nah, karena banyak sekali hal yang bisa kita pelajari nih nanti. Banyak sekali yang ini hanya kulitnya saja kalau yang saya sampaikan ini. Uang bukan akar dari kejahatan. Tidak punya uang adalah akar dari segala kejahatan. Jadi ini ada sudut pandang yang berbeda kalau menurut saya. Kalau banyak kejadian-kejadian kejahatan juga bersumber dari ketidakmampuan kita atau ketidakpunyaan terhadap aset. Ini bisa menyebabkan kejahatan. Nah, ini yang kita setidaknya, kenapa kita belajar financial planning, kita harus memutus sandwich generation. Kalau saya generasi milenial, kelahiran 80 sampai berapa? 96, saya kelahiran 93. Kalau di atas 96 berarti generasi Z ya. Kita termasuk generasi milenial. Data hasil survei di kata data kalau nggak salah. Kekhawatiran tertinggi itu terkait dengan uang. Yang bikin stres orang itu hasil survei. Termasuk yang paling besar itu generasi Z. Generasi milenial agak sedikit ya, beda tipis lah. Tapi kekhawatiran yang bikin stres itu keuangan jangka panjang, keuangan di bulan itu sendiri itu menjadi stres ya, berpotensi untuk membuat stres. Jadi harus kita pelajari kalau menurut saya, meskipun background kita di luar, fisika, kimia, apapun itu, karena basis ya, untuk menjalani hidup, cara hidup kita ini dan belajar dari salah satunya dari financial planning, kita memperkuat basis pengetahuan kita terkait dengan financial planning. Nah, ini terkait generasi sandwich. Kita tidak ingin ya nanti anak-anak kita itu misalnya membiayai kita.
Mungkin barangkali kita sudah menjadi generasi tumpuan ya, tumpuan keluarga misalnya. Nah, berarti belum sandwich tuh. Kalau sandwich sudah tercepit misalnya. Nah, misalnya saya punya 2 anak, kemudian saya membiayai misalnya orang tua, kemudian membiayai anak misalnya. Nah, itu kalau kita dua-duanya membiayai itu, kita tercepit. Itu namanya generasi sandwich. Nah, faktor apa yang melatar belakangi ya? Ya ini karena tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik. Bahaya sekali. Lebih baik sedini mungkin kita pelajari daripada nanti ketika umur 50 misalnya sudah kemampuan kita sudah berkurang, misalnya daya pikir atau kemampuan fisik ya terutama di dalam pekerjaan sudah berkurang. Lebih baik dari sekarang kita siapkan jauh-jauh hari. Setidaknya ada beberapa cara untuk memutus rantai generasi sandwich. Nanti mungkin kita detailkan di bagian belakang, yakni memiliki tabungan rencana ya, bisa kita auto debit misalnya. Kemudian menyiapkan program pensiun bagi yang kalau ASN mungkin sudah ada ya program pensiun, tapi yang belum misalnya bisa mempersiapkan itu. Di buku yang awal tadi itu ada ungkapan bahwa berapa sih nilai pensiun kita itu 17 kali total pendapatan setahun. Jadi silakan ditotal misalnya pendapatan setahun kita itu berapa, kemudian dikali 17. Itu ukuran Indonesia. Kalau salah disebutkan di Amerika itu malah lebih besar lagi, 24. Jadi total pendapatan kita dalam 1 tahun dikali 24 itu berapa. Nah, itu nilai nominal pensiun kita, kemudian kita investasikan misalnya di produk-produk finansial misalnya seperti saham, reksadana, obligasi, atau yang lainnya, kita hanya boleh mengambil 4% dari keuntungan itu. Jadi kita bisa hidup melalui passive income itu tadi. Kemudian memiliki asuransi kesehatan, bisa kemudian kurangi gaya hidup yang konsumtif, mengajarkan anak untuk menabung dan belajar secara mandiri. Setidaknya ini. Kemudian bagaimana kita menghasilkan uang? Nah, ini mungkin kita ya sama masih banyak lah dari kita juga yang bingung bagaimana menghasilkan uang. Sebelum itu kita harus memahami kuadran. Nanti kita akan membahas tentang kuadran, cash flow kuadran. Kita di posisi mana sih? Nah, ini ada satu ungkapan yang saya sangat suka dari Warren Buffett yang investor terkenal ya. Kalau ibaratnya bapak investor kalau menurut saya. Jadi beliau ini investor jangka panjang ya. Bagi yang mungkin belum tahu. Jadi jika kita tidak bisa menemukan cara ya untuk membuat uang atau memperoleh uang ketika kita tidur, kita akan bekerja sampai mati nanti. Iya. Jadi sampai kapan kita akan bisa bertahan itu? Fisik kita sampai ukuran berapa sih? Apakah kita harus kerja terus dengan mengandalkan fisik? Kita mencoba untuk berpikir bagaimana menghasilkan uang itu melalui misalnya beberapa instrumen. Kayak obligasi negara yang mau keluar ini kan nggak salah obligasi fixed rate kalau nggak salah. Jadi ngutangi pemerintah, kita bisa ngutangi pemerintah kemudian ngasih kita imbalan kalau nggak salah berapa ya 8%-an kalau nggak salah. Nah, itu salah satu cara misalnya menghasilkan uang. Sebelum itu kita coba ini adalah buku karya Robert Kiyosaki yang Rich Dad Poor Dad itu, kemudian cash flow quadrant, kemudian ada bukunya satu lagi yang belum selesai saya baca itu mengapa orang-orang yang nilainya A itu cenderung menjadi karyawan daripada yang nilainya B kalau nggak salah. Ada itu bukunya. Nah, itu belum selesai saya baca. Jadi ini ada 4 kuadran untuk menghasilkan uang itu. Pertama di karyawan ya, di karyawan. Ini tergantung dengan berapa waktu yang kita miliki, kemudian mengandalkan fisik juga. Nah, saya ngikut orang lah, nggak usah ngikut orang employee. Jadi saya masih di kuadran karyawan, ikut di kampus lah karyawan kan. Kemudian di bagian yang S ini, self employee ini, anggap saja kadang-kadang saya itu membuka misalnya
karena bidang saya geografi misalnya. Saya ada kadang dulu awalnya membuka kursus, itu masuk pada self-employed. Jadi skill kita itu bisa kita gunakan untuk memperoleh hal-hal untuk menghasilkan uang. Nah, saja saya nyampe Jambi itu, saya tahu di Jambi ini nggak ada kursus geografi. Kalaupun ada sedikit sekali, atau kursus yang terkait dengan pemetaan. Nyampe sini, saya langsung buat poster, saya buka, dapat langsung saya. Langsung dapat. Itu dari beberapa dosen tetangga, kemudian ada dari instansi, ada beberapa dari mahasiswa juga. Nah, jadi dari situ kita bisa dapat. Pengalaman saya dulu di self-employed ini, saya hanya menjadi konseptor, anggap saja menjadi konseptor. Contoh nih, saya dulu sudah mulai bisnis itu sejak S1 ya, sejak S1. Jadi saya membuat brand sendiri, namanya dulu itu Oswear. Saya cukup buat kartu nama, kemudian saya ajak kerjasama dengan konveksi. Misalnya ada orang yang mau pesan konveksi, saya tinggal mengalihkan ke partner saya. Itu namanya konseptor. Saya diajari dulu pas mata kuliah kewirausahaan itu. Jadi seperti itu berawal dari lomba kewirausahaan. Nah, itu namanya. Kemudian yang business owner ini lebih banyak kalau kita mempunyai karyawan kurang lebih ya, kalau tidak salah di beberapa buku itu disebutkan kisaran 500. Jadi skala besar ya. Sistemnya sudah bagus dan sebagainya. Nah, kemudian yang investor ini. Nah, sangat masih ya, pertumbuhan investor ini tinggi sekali ketika pas COVID ya. Saya tidak tahu, mungkin di sini banyak juga yang sudah berinvestasi. Tapi banyak sekali. Karena hanya ikut-ikutan, ini sangat berbahaya sekali. Dia akan membeli nanti saham-saham atau ya saham-saham gorengan lah ibaratnya. Karena fluktuasinya itu luar biasa. Ketat, misalnya turun jauh, misalnya 10% sudah turun misalnya, ini langsung dijual dan sebagainya. Karena ketidaktahuan. Maka sebelum itu nanti dalam perjalanan saya menyampaikan ini, kita harus memahami dulu. Sebelum turun ke misalnya ambil bagian pada bagian investor, kita harus memiliki pengetahuan yang mumpuni. Anggap saja misalnya boleh kita belajar sambil belajar, nanam misalnya 100.000 saja untuk belajar dan sebagainya. Saya dulu mulai investasi itu di 2016. Saya sudah mencari-cari gimana ya caranya, bisa membeli saham itu, gimana ya caranya. Dulu masih agak mahal. Kalau kita punya rekening mandiri itu bisa daftar di MOS namanya. Itu milik sekuritas milik Mandiri, MOS namanya. Dulu masih harus deposit 3 jutaan kalau nggak salah. Kalau sekarang langsung aja kalau sekarang. Jadi langsung bisa. Saya dulu ya kemudian pakai pertama MOS, kemudian nyoba di Bareksa, kemudian yang terakhir karena error kemarin HP saya coba yang lebih ringan itu Ajaib. Banyak sekali nanti saya tunjukkan. Nah, ini cash flow kuadran ini harus kita pahami. Tidak bisa serta-merta kita harus lompat misalnya ke investor. Sedangkan kita di bagian employee saja atau pendapatan saja kita tidak ada misalnya. Setidaknya kita harus masuk di bagian, misalnya kalau yang sudah di karyawan, jadi sudah karyawan dulu. Misalnya. Hasil dari karyawan itu yang kita saving dan sebagainya. Gitu. Kita saving, kita coba untuk kita perencanakan, kemudian kita ambil bagian sedikit misalnya untuk ke investor pelan-pelan. Makanya waktu itu sangat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan aset kita. Semakin dini kita memahami atau memulai, semakin besar kemungkinan kita untuk memperoleh aset yang lebih besar. Saya kenapa enggak dari dulu gitu. Setelah lulus SMA, saya sudah tahu bahwasanya gimana cara beli saham. Kenapa enggak dari dulu gitu. Nah, itu ya baru saya aware itu di 2016-an lah kalau nggak salah. Benarkah uang bisa berkembang biak dan beranak pinak? Saya kira pasti bisa dengan berbagai instrumen investasi tadi, seperti tergantung ada banyak saham itu salah satu risiko yang paling tinggi kalau menurut saya. Fluktuasinya luar biasa. Ada misalnya dari emas, kemudian obligasi, kemudian reksadana pasar uang, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, saham, kemudian bisa juga sekarang ada peer-to-peer lending, kemudian apa lagi? Banyak sekali.
Yang booming ini kripto misalnya, saya tidak menganjurkan itu karena apa lah, nggak jelas lah kalau menurut saya. Ya. Nah, mungkin ini dulu pas saya SD ya, mungkin yang belum berkecimpung di saham. Saya sering melihat yang di TV itu biasanya di bagian bawah kalau pagi itu ya. Kalau pagi itu misalnya ada berita misalnya indeks harga saham segini, ada kode-kode BBRI misalnya, kemudian ada TLKM. Saya nggak tahu itu apa dulu. Kemudian saya baru nyadar, oh itu ternyata saham ya. Nah, kayak misalnya BBRI itu Bank BRI, kode Bank BRI, TLKM berarti kode bank kode perusahaan Telkom misalnya. Dan itu semua bisa kita miliki. Kita bisa membeli perusahaannya dengan melalui penyertaan modal ini nanti. Itu namanya saham nanti. Kayak ini yang di saya gambar ini Adro ya. Ini atau Adaro lah. Ini saham pertambangan. Saham pertambangan batu bara, kemudian ada Asia Hardware, ini Aceh lah kalau saya menyebutnya. Ini terkait dengan perabotan rumah tangga, kemudian ada juga Adikarya terkait dengan apa infrastruktur, banyak sekali produk-produk yang sehari-hari kita lihat. Nah, dari situ apa sih sebenarnya saham itu? Nih, tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi di situ ada ibaratnya kalau kita beli nanti kita bisa memiliki perusahaan itu, tapi tinggal berapa persen seperti itu kan, 0,0 berapa tergantung apa duit kita berapa untuk beli saham itu. Nah, ini saya contohkan ini beberapa produk saham misalnya. Contoh saham Telkom ya, ini kodenya TLKM ya. Nah, ini Telkom. Kemudian yang sering misalnya dalam kasus dulu mahasiswa misalnya kita sering makan Indomie misalnya hari ini misalnya. Nah, ini ada sahamnya ini khususnya di ICBP atau INDV ini produk-produk semua ini bisa kita temui sehari-hari. Kemudian Astra motor itu ya mobil misalnya itu bisa kita beli perusahaan-perusahaan besar kemudian yang punya rekening BRI misalnya. Nah, apakah saham ini ada yang syariah? Ada. Yang takut misalnya oh, enggak syariah, ada. Silakan nanti dicek misalnya. Apakah Telkom itu syariah misalnya? Apakah BBRI itu syariah? Ada. Itu di IDX. Nah, kalau misalnya di IDX bisa dicek nanti. Ada banyak sekali sektor di saham itu. Ada bisa nanti bisa dicek ya. Kalau di akun saya nggak promosi di Ajab itu kelihatan tuh misalnya kayak pertanian, kayak Astra di Sumatera ini kan sawit semua ya. Jadi saya bercandai kawan saya kan, dia beli kebun sawit misalnya kemarin 2 hektar. Nah, kamu masih bingung apa ngerawat sawit gitu kan. Meskipun saya nggak punya lahannya, tapi saya punya apa saham sawit gitu. Jadi kita bisa membeli saham meskipun kita tidak punya lahan atau secara fisik, tapi kita bisa membeli perusahaan sawit seperti itu. Kayak seperti Astra Agrolestari ini baru bagi dividen ya. Kemarin kalau tidak salah 8%-an kalau nggak salah. Nah ini contoh misalnya. Nah, ini adalah contoh gambaran gimana sih wujud saham yang di aplikasi misalnya. Ini saya screenshotkan dari apa halaman di sekuritas saya misalnya. Saya ada 2 sekuritas, satu ajaib saya pegang sendiri, 2 MOS itu saya kasihkan istri saya. Udah pegang aja ini misalnya untuk belajar. Jadi di ICB ini adalah saham Indofood ya. Di khususnya di biasanya di Sarimi. Jadi produk-produk yang kita konsumsi itu ada biasanya ada sahamnya. Saya sering kalau misalnya ke supermarket atau belanja lah, saya cek ini sering saya beli, ada nggak sahamnya misalnya. Oh, misalnya bisa jadi kadang saya ini beli sahamnya gitu. Sudah saya analisis, sudah saya pertimbangkan, oh ini laku terus dan sebagainya. Saya lihat laporan keuangannya, saya cek apakah secara teknikalnya, secara fundamentalnya apakah bagus. Kalau memang mumpuni, saya beli. Nah, ini adalah beberapa contoh bagaimana kita beli saham dengan uang yang mungkin relatif kecil ya. Goto, perusahaan yang sekarang meskipun rugi ya,
rugi. Jadi GoTo ini masih rugi, tapi diperkirakan di akhir tahun ini sudah positif ya, di laporan keuangannya diperkirakan, tapi masih rugi. Kita bisa membeli GoTo itu hanya dengan uang, kalau ini pas harganya Rp93 ya. Ini kita hanya butuh uang 9.300, dapat satu lot. Satu lot itu 100 lembar. Jadi minimal untuk beli saham itu 100 lembar. 100 lembar itu sama dengan satu lot. Jadi tinggal ngali aja Rp93 dikali 100 lembar. Sama halnya misalnya Antam, harga Antam sekarang itu sekitar 2.110. Jadi tinggal dikali 100. Nah, itu namanya minimal belinya satu lot. Antam bisa kita beli di harga misalnya 211, kemudian BRIS, saya salah satu pengguna BRIS misalnya, ini bisa kita beli dengan uang sekitar 177. Jadi tergantung saham apa yang bisa kita beli dengan uang misalnya 100.000, bisa aja. Nah, ada banyak saham yang di bawah misalnya 100. Ada juga saham yang di atas misalnya 3 juta satu lotnya, kayak Unitraktor, kemudian ITMG itu besar-besar itu, terkait saham tambang, kemudian apa ya, Unitraktor itu anak usaha dari ASSI, dari Astra. Nah, ini tampilannya tadi terkait dengan bagaimana membeli misalnya, kemudian ini ada informasi. Jadi ada dua keuntungan di saham itu. Satu, dividen. Setiap tahun itu perusahaan bagi dividen. Anggap saja misalnya, nanti saya contohkan. Matahari Store itu kemarin baru bagi dividen. Jadi kita kalau membeli sahamnya, misalnya ada kemarin saya beli berapa lembar ya, saya lupa, sekitar nanti saya tunjukin. Tergantung lembar yang kita punya, nanti dikali dengan dividennya. Misalnya dividennya Rp500, dikali lembar yang kita punya berapa. Nah, itu nanti kita dapat langsung dikirim ke rekening saham kita. Biasanya diinformasikan lewat email. Nah, ini ada jadwalnya, misalnya dividennya kapan. Yang warna biru ini bagi tanggal 11 ini dividen nih, pembagian dividen. Saya tanggal 10 kemarin ITMG itu perusahaan tambang, kemudian saya tidak tahu yang WOMF ini apa, perusahaan apa. Nah, ITMG itu bagi saham per lembarnya 6.416. Tinggal dikali kita punya berapa lembar. Nah, itu tiap tahun biasanya, kadang ada yang 2 tahun sekali bagi dividen. Kemudian keuntungan kedua, kita bisa memperoleh dari capital gain. Capital gain itu misalnya kita tadi beli GoTo Rp100. Di 3 bulan berikutnya ternyata GoTo naik 150. Jadi ada kenaikan. Kenaikan 50%. Ya. Jadi lumayan itu. Jadi ada dividen dan ada capital gain. Nah, keuntungan ini saya jelaskan, keuntungan dan risiko saham. Yang tadi keuntungan dividen, kemudian keuntungan capital gain. Selisih antara harga beli dan harga jual. Kita beli 100, kita jual 1.000, kita beli 100, kita jual misalnya 150 misalnya. Itu sudah tinggi banget, itu udah untung banget. Kasus ini capital gain itu seandainya dulu pas saya nggak ada nyiapin cash di COVID itu, pas musim COVID, saham itu diskon hampir 50%. Kayak BBR itu hampir, kalau nggak salah, mencapai 2.000-an. Sekarang hampir 5.000 BBRI itu. Jadi pas COVID itu banyak saham sekali murah. Saya sudah kasih tahu teman saya itu pas awal. Inilah kesempatan untuk beli saham yang sangat murah. Hampir mirip 10 tahun yang lalu misalnya. BBRI kemudian BCA itu murah sekali kemarin pas awal-awal COVID itu. Orang panik pada jual. Panik sekali pada jual. Kemudian akhirnya turun drastis. Seandainya kita tenang saja, kalau kita tahu beberapa kasus krisis ya itu saham anjlok, tapi kemudian balik lagi. Anjlok dalam sekali, kemudian balik lagi juga. Tapi ada beberapa juga, kita nggak bisa memungkiri bahwasanya ada perusahaan yang kolaps misalnya. Makanya ini risiko capital loss ya. Misalnya kita beli 100, ternyata turun 50 misalnya. Nah, itu namanya, kalau kita nggak jual, itu namanya floating loss. Jadi di catatan portofolio kita itu masih minus berapa.
Di saham saya ada beberapa yang masih minus gitu. Nah, masih minus, saya biarkan, itu namanya floating loss. Tapi kalau saya jual rugi, berarti saya loss itu. Sudah loss namanya, sudah rugi. Selama itu nggak saya jual, saya biarin aja. Berarti masih tetap itu. Kemudian risiko likuidasi. Ada beberapa perusahaan yang kolaps misalnya. Sudah didepak dari bursa efek misalnya. Itu kalau sudah bangkrut misalnya, memang diwajibkan biasanya untuk membeli kembali. Tapi kalau tidak ada uang untuk membeli kembali saham yang kita ini, berarti rugi. Tetap semua investasi itu ada risikonya. Tapi nggak berinvestasi itu malah lebih berisiko kalau menurut saya. Lebih berisiko sekali kalau kita nggak berinvestasi, baik di yang sifatnya emas atau yang lebih konservatif atau agresif. Tetap investasi, kalau nggak berinvestasi itu lebih berisiko. Saya contohkan di beberapa ini baru aja kemarin Matahari Store ya. Dengan rumah siapa misalnya Matahari Department Store itu membagi dividen sekitar 525 rupiah per saham, per lembar ya, per lembar. Jadi tinggal dikali saja saham yang tercatat di situ, misalnya ini ada 1.900 lembar, tinggal dikali 525. Jadi dapatnya itu uang sekitar 997. Kita nggak ngapa-ngapain tuh, taruh duit di situ, ternyata dapat. Tapi hati-hati, biasanya kita harus memahami ada kumdet, kapan tanggalnya pencatatan terakhir. Ada saham-saham yang dividen trap misalnya, kayak LPPF ini, saya beli misalnya. Kemudian dapat dividennya di hari setelah pencatatan itu selesai, biasanya sahamnya turun. Nah, makanya di investasi itu jangan sekali-sekali pakai uang panas. Uang panas itu maksudnya uang yang akan kita gunakan atau yang kebutuhan sehari-hari lah. Pakai uang dingin. Uang dingin itu memang yang kita alokasikan untuk investasi. Nggak usah dipikir misalnya, oh, uang ini saya investasikan di BBRI. Udah, nggak usah diapa-apain misalnya. Karena pakai uang dingin, seandainya pakai uang panas misalnya, hutang ke bank dengan bunga berapa misalnya, kita nggak tahu di saham itu fluktuasinya seperti apa, kayak kasus COVID. Sebelum COVID itu ada orang yang pinjam ke bank, kemudian diinvestasikan di saham. COVID datang tuh, jatuh semua sahamnya. Akhirnya rugi besar, nggak bisa nyicil di bank. Kemudian kacau pokoknya keuangan. Makanya sangat kalau bagi saya wajib, kalau mau investasi harus pakai uang dingin. Makanya misalnya pendapatan sebulan berapa disisihkan. Ya, terserah penyisiannya itu berapa persen. Kalau menurut saya terserah ya. Kalau bisa 20%, 30%, atau 10%, tergantung. Masing-masing orang itu tidak bisa disamakan. Itu ada di buku Psychology of Money. Tidak bisa kita menyamakan satu A dengan satu B. Kamu harus gini loh. Kamu harus beli saham ini loh. Nggak bisa. Itu tergantung pribadi masing-masing. Saya hampir tidak pernah menyarankan teman saya, misalnya beli saham ini loh, Mbak. Enggak. Biasanya saya mengajarkan ke teman-teman dosen itu, saya ajari gimana cara beli, persepsinya ini, gimana caranya, nanti keuntungannya dari mana saja, silakan. Keputusan ada di masing-masing. Saya tidak mau nanti disalahkan, misalnya beli ini, misalnya nanti tiba-tiba turun dan naik. Silakan kita pelajari laporan keuangannya, prosesnya panjang, laporan keuangannya atau fundamentalnya sehari-hari. Oh, produk ini sering kita pakai misalnya. Nah, kita lihat teknikalnya, fundamentalnya, dan sebagainya. Nah, ini awal dulu, saya itu menganggap bahwasanya, oh bukan ini, sorry. Jangan sekali-sekali berinvestasi di bagian luar saja nih. Ini adalah circle of competence. Akan semakin banyak jenis saham yang bisa kita pilih kalau kita banyak yang tahu ya. Jadi jangan sekali-sekali beli saham yang tidak kita tahu. Saya sudah mengalaminya. Di awal-awal itu saya ngikut-ngikut orang. Saya ngikut-ngikut. Memang benar, hanya awal-awal itu saya trading ya, kalau trade kan dagang ibaratnya kan. Saya mencoba untuk membeli saham dulu itu, ada namanya saham permainan, namanya Toys. Saya beli, memang untung. Saya jual udah untung. Kemudian saya beli lagi. Akhirnya anjlok, tiba-tiba anjlok. Sampai sekarang floating loss. Saya biarin aja, udah.
Karena pakai uang dingin, bagi saya itu pengalaman berharga saya. Sejak saat itu saya tidak pernah membeli saham-saham gorengan, saham-saham kecil yang nggak jelas. Saya biasanya saham-saham yang LQ45 kayak Indofood, kemudian BBRI, atau saham-saham BUMN, Semen Indonesia, atau Semen Padang, Semen Gresik, dan apalagi itu yang besar-besar. Pokoknya saya perhatikan, saya belajar dari situ. Nah, jadi beli saham sesuai dengan apa yang kita pahami, benar-benar yang kita pahami. Jangan ini nggak kita pahami kita beli. Nah, ada dua analisis di saham itu, teknikal sama fundamental. Teknikal itu yang mempelajari ini, yang grafik-grafik ini. Nah, itu menggambarkan, kalau di buku itu yang saya awal tadi, Mega Profit, itu bagus sekali. Dia mempelajari teknikal. Di situ menggambarkan psikologi orang. Ya, jadi pembelian itu menggambarkan psikologi orang. Ketika naik tinggi kalau sudah di pucuk itu orang pada take profit, pasti anjlok. Orang sudah mengambil keuntungan, ya tinggal anjlok saja. Karena sesuai hukum ekonomi ya, permintaan dan penawaran. Semakin banyak permintaan naik, semakin banyak barang, nggak ada yang minta, turun. Nah ini di saham itu fokus pada hal yang penting ya. Ada yang misalnya langsung dicek terus tiap hari, dicek terus. Ya kita nggak bakal bisa mempengaruhi kondisi pasar saham itu, nggak bakal bisa. Makanya di saham itu dipelajari sebaik mungkin. Ada tekniknya. Apakah yang di buku itu scalper itu hanya dalam waktu, yang miliknya Mas Bekti ya, buku Mas Bekti itu hanya waktu beberapa detik saja dia sudah transaksinya luar biasa itu, ratusan juta, triliunan, miliaran, ratusan juta. Itu yang scalping ya, scalping. Jadi jaraknya dekat banget. Kemudian ada yang swing, ya, biasanya 3 bulan sekali dicek, kemudian atau jarak panjang atau undang ada long term, tergantung tujuannya masing-masing. Jadi investasi terbaik apa kalau menurut saya? Yang pertama adalah bagian leher ke atas kalau saya. Leher ke atas yang baca buku yang banyak di YouTube. Saya banyak dari otodidak, dari buku terutama. YouTube juga. Kalau YouTube itu ada yang memang kalau pengen agak memahami dari nol, itu ada saham dari nol YouTube itu. Saham dari nol. Saya lupa miliknya, karyanya siapa. Di YouTube itu bagus itu. Penjelasannya bagaimana kita menabung saham untuk mencapai 1 M itu membutuhkan berapa lama, itu ada. Jadi bagi teman-teman yang awardi, mumpung masih jadi awardi ya, ada dana buku itu kan, tiap tahun ada itu kan dana buku misalnya. Kalau menurut saya bagusnya ada yang dialokasikan untuk buku-buku terkait dengan financial plan. Kemudian bagaimana membelanjakan uang? Nah, ini terkait dengan psikologi kita. Kalau sudah pegang uang, pengennya membelanjakan saja. Nah, termasuk saya. Jadi kalau sudah pegang uang, rasanya pengen membelanjakan saya. Makanya saya harus sudah ada porsi-porsinya. Kalau mau belanja segini, harus direncanakan. Nah, di spending kuadrat ini kita memahami, mohon maaf Mas, tinggal berapa lagi waktunya? Saya khawatir nggak nutut nih. Masih ini satu materi lagi ya Mas ya? Iya. Oh, masih bisa mungkin sekitar 10 menit. Oke. Ya. Oke. Jadi, oke Mas, terima kasih. Di spending kuadrat ini kita memahami mana kebutuhan utama, mana keinginan. Jadi jika pengeluaran banyak di low cost misalnya, di bagian sini misalnya, ini kan pengeluaran low cost ini kayak ya beras, minyak, gula dan sebagainya. Kalau misalnya kekurangan di situ, ya memang harus dieksplor di kuadran tadi. Di sumber pendapatannya harus banyak. Kalau saya misalnya ada kalau misalnya awardi mungkin targetnya misalnya ada di research atau di dosen misalnya, ada sumber banyak yang bisa dilakukan misalnya. Banyak di perguruan itu banyak hibah kalau hibah penelitian ya, apalagi di BRIN itu. Kemudian di LPDP kan banyak juga itu. Kemarin saya baru dapat di BRIN yang riset arkeolog ya, kolaborasi itu di KN. Nah itu kan bisa lumayan ya, dari hasil jurnal artikel itu nanti
misalnya terbit di internasional, biasanya kampus akan memberi juga nanti, memberi reward bagi yang sudah terbit di kampus. Nah, itu memang sudah dilegalkan, sudah ada bagi dosen-dosen yang mampu terbit di misalnya di jurnal internasional, maka rewardnya segini, Q1 berapa, Q2 berapa. Nah, itu bisa diperbanyak, sumbernya diperbanyak dari skill kita, dari skill yang kita miliki. Kemudian kalau misalnya kok kita habis banyak di expensive one, ya kita harus mencermati kebiasaan pengeluaran kita. Dan keluarnya kemana saja sih kita tracking? Kalau nggak gitu ya nggak bisa. Habis terus, misalnya kita sering di kafe, sering banget loh setiap hari. Kalau boleh lah, jarang-jarang kan, nggak ada yang melarang. Tapi kita harus memperhatikan masa depan misalnya. Jadi sebenarnya financial planning itu ada di buku itu hanya diperuntukkan bagi ya yang memang masih mencari kekayaan. Bagi yang konglomerat itu, kata di buku itu nggak perlu lah financial planning katanya. Nah, ini spending habitnya, hati-hati sekali ketika kita dalam menentukan keputusan keuangan. Apalagi nanti ini pasti berkeluarga misalnya. Kita harus memperhatikan keputusan keuangan, benar-benar harus memperhatikan. Misalnya kita harus mendiskusikan sama istri, apakah keputusan finansial kita itu berpengaruh terhadap kehidupan kita. Salah mengambil keputusan akan membangunkan monster finansial istilahnya. Jadi misalnya kita yang seharusnya rasio utang kita misalnya maksimal 30%, kok tetap ngambil di atas itu bahaya sekali, bisa membangkitkan istilahnya monster finansial. Makanya hati-hati sekali. Ada di buku Psychology of Money itu, ketika kita menganggap perencanaan bisnis kita hitung itu 99% sukses, tapi jangan lupa 1% itu juga bisa mempengaruhi kehidupan kita. Kalau 1% itu bisa menghancurkan keuangan kita, ya jangan dilakukan. Nah, seperti itu. Harus dihitung, benar-benar dicermati. Nah, ini banyak kita hanya pengen seolah-olah kaya, ingin dianggap orang itu seolah-olah kaya. Nah, akhirnya apa ya, menghabiskan misalnya di restoran, makan di restoran yang aslinya bisa makan di misalnya sederhana, bisa masak, kemudian liburan, apalagi liburan dengan pinjol misalnya, bahaya sekali, hanya untuk konten sosial media. Padahal aset digital itu atau followers itu ya bisa kita gunakan untuk target usaha kita, bisa kita gunakan. Kecuali misalnya istilahnya usaha yang di digital atau fokus di periklanan misalnya. Nah, ini ada pergulatan sehari-hari melawan naluri untuk pamer sebanyak-banyaknya dan menyaingi orang lain. Pamer kekayaan adalah cara paling efektif mendapatkan perhatian karena kita ingin orang lain itu menganggap kita sukses. Jadi ada black box ya kalau nggak salah ya. Jadi kita kalau misalnya di dalam mobil, misalnya mobil mewah, kita menganggap diri kita orang lain itu wah gitu. Orang lain yang di luar itu menganggap kita wah gitu. Padahal orang yang di luar itu ya biasa aja, nggak menganggap biasa aja bagi. Nah, saya hati-hati sekali. Kita akan menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa kita makmur, meskipun kita harus bangkrut untuk mewujudkannya. Seperti tadi, misalnya pinjol, liburan kemana-mana pakai pinjol misalnya. Kasus-kasus seperti itu banyak sekali. Nah, ambil saja misalnya kita mau beli mobil, kita harus memperhatikan juga istilahnya efek butterfly. Jadi ada di balik pembelian itu pasti ada turunan biayanya nanti, ada biaya perawat mobil, biaya bensin, pajak. Makanya mengambil keputusan itu sangat harus diperhatikan kali. Nah, kalau bingung-bingung, kalau saya misalnya, saya nggak seberapa suka perhitungan misalnya. Tapi saya sering pakai kalkulator ini. Ini sudah disediakan di website Sikapi Uangmu di ojk.go.id. Ini ada kalkulator keuangan misalnya. Bisa juga misalnya periksa dompet kita, periksa anggaran. Ya, kita tinggal masukkan angka-angkanya, rasio berapa persen sih yang harus kita savingnya, idealnya berapa, itu ada semua di sini. Ini misalnya periksa dompet. Nah,
Misalnya contoh perhitungan, nanti akan ada hasilnya, misalnya dana pensiunnya berapa, cicilan utangnya berapa, idealnya berapa, kemudian tabungan dan investasi idealnya berapa. Itu muncul semua di situ nanti. Silakan nanti bisa dicek keuangan saya berapa sih idealnya. Nah, semua investasi keuangan menabung itu tujuannya apa? Tujuan keuangannya apa? Apakah untuk beli rumah, apakah untuk pernikahan? Nah, ini saya mengingatkan, ada kasus-kasus tertentu, dana misalnya pakai uang panas ya, dana untuk pernikahan itu diinvestasikan di saham. Ternyata pas mendekati hari H, saham itu turun. Nah, itu bahaya sekali. Makanya sangat dianjurkan ketika kita pakai investasi apapun, gunakan investasi yang cocok ya. Itu kan dana memang untuk pernikahan itu dalam jangka pendek lah misalnya. 3 tahun, 4 tahun misalnya. Itu ada kejadian seperti itu, bahaya sekali. Makanya saya mengingatkan kalau investasi pakai uang dingin ya. Apa yang membuat orang kaya mendapatkan kebebasan finansial? Ya memang harus sadar dulu ya, dan kemauan untuk terus belajar. Kalau nggak gitu ya pasti tertinggal itu. Banyak anak muda usia 20-30 tahun sama sekali tidak mengerti mengenai pendidikan finansial. Ini saya alami ketika saya misalnya di kelas saja mengajar mahasiswa, mereka sama sekali tidak tahu terkait dengan financial planning itu seperti apa, investasi saham itu apa, nggak tahu sama sekali. Makanya dari kita lah misalnya yang nantinya menjadi orang tua, kita harus mendidik anak-anak kita yang lebih baik. Nah, ini ada tagline, saldo rekeningmu adalah nilai rapormu di dunia nyata. Jadi kita harus mampu mengendalikan apa yang kita miliki, uang, aset, penghasilan, pengeluaran, dan yang lainnya. Terakhir, ada 8 hukum kekayaan. Kalau menurut buku ini, bukan menurut saya, di bukunya Indra, siapa ya? Tadi yang pertama itu The Art of Money. Jangan bergantung pada satu pendapatan, kita bisa mendiversifikasi, kemudian buatlah anggarannya masuk akal, alur pengeluaran secara rasional. Pastikan hanya mengeluarkan uang untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Boleh lah, keinginan rewardnya berapa persen, ditentuin aja. Prioritaskan menabung dan berinvestasi. Jangan berutang. Boleh utang kalau memang sudah diperhitungkan, utang pun utang harus produktif. Utang produktif. Ada misalnya kayak nggak melulu utang itu buruk, tapi ada yang kayak beli rumah kemudian untuk kos-kosan, tapi sudah diperhitungkan cash flow-nya seperti apa. Buat rencana pertumbuhan aset. Di tahun ini saya sudah beli rumah. Di 4 tahun kemudian saya akan beli rumah lagi misalnya. Itu rencana pertumbuhan aset. Atau di tahun ini target saya memiliki saham GoTo itu misalnya 2.000 lot. Target tahun ini misalnya saya. Kemudian di tahun depan saya harus memiliki jumlah lot saham BBRI berapa. Itu target-target pertumbuhan asetnya. Kalau nggak ada target, kita nggak ada dorongan untuk memperoleh itu. Memiliki keterampilan cadangan. Kemudian hindari pengaruh buruk dan lingkungan. Satu lagi, sebelum investasi baiknya memang nanti harus menyiapkan dana darurat ya. Tergantung masing-masing orang. Misalnya ada versi yang mengatakan dana darurat itu 6 kali pendapatan kita atau 6 kali pendapatan kita 1 bulan. Jadi ada yang 12 bulan, disiapkan dana darurat dulu. Kita tidak tahu apa yang terjadi, misalnya bawa motor kemana-mana, kok tiba-tiba motornya rusak, kemudian kita nggak ada dana darurat, malah nanti hutang, atau mengambil investasinya, malah kacau. Nah, kesimpulannya adalah belajar financial planning menjadi bagian penting untuk mengurangi potensi kita terjerumus dalam lingkaran kemiskinan. Saya meyakini, saya ada istilah, cara terbaik untuk memutus kemiskinan itu dengan pendidikan. Kalau bagi saya, cara terbaik untuk memutus kemiskinan itu, mengakhiri kemiskinan adalah dengan pendidikan. Mobilitas kalau saya mobilitasnya adalah mobilitas pendidikan yang saya gunakan. Perbanyak sumber pendapatan dan siapkan dana darurat dan investasi sedini mungkin. Mumpung ada yang belum misalnya, kalau yang sudah kita terus belajar, kalau yang belum silakan dimulai sedini mungkin. Membelanjakan uang lebih sedikit daripada penghasilan. Menekan keinginan jauh di bawah kebutuhan. Oke, terakhir, orang-orang kaya memiliki televisi berukuran kecil dan perpustakaan yang besar. Jadi mereka cenderung edukasi yang diutamakan. Sedangkan orang-orang miskin umumnya memiliki perpustakaan yang kecil, bahkan tidak memiliki sama sekali, dan mereka
punya televisi bukan berarti. Artinya orang-orang miskin lebih mengutamakan hiburan, entertainment dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak. Mari membangun basis aset agar di masa tua tidak menderita. Mohon maaf banyak kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam telah menyampaikan materi pada hari ini. Materinya sangat padat dan sangat jelas ya menurut saya. Dan ada satu hal yang paling menarik dari materi kita pada hari ini. Jadi financial literacy itu more or less mengajarkan kita untuk bagaimana memanfaatkan uang untuk bekerja untuk kita gitu. Jadi not us working for money, but money works for us gitu. Di mana tadi ada disampaikan Mas Imam ada 4 tipe ya. Ada employee, business owner, self-employed, sama investor. Di mana ketiga teratas tadi itu adalah akan selalu ada hal yang kita sacrifice atau kita korbankan untuk mendapatkan uang. Baik itu employee, business owner, atau self-employed. Tapi investasi itu sendiri adalah kita mengorbankan uang untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. So, investing needs literacy. Dan remember, jangan terburu-buru ketika investasi karena we'd better take a little step for firmer, bigger step. Kita ambil step kecil untuk step besar yang lebih lebih firm, lebih stabil gitu. Maka dari itu kita butuh literasi yang baik. Oke, teman-teman semua, saya mau cek sound dulu nih. Masih semangat? Pada sahur kan ya tadi? Semangat. Oke. Harus semangat ya, karena kita akan mulai game sebelum kita masuk ke sesi Q&A di akhir. Kita mau games, seperti yang udah saya sebutkan tadi. Games ini akan dilakukan di quizzes. Akan ada 10 soal terkait materi yang telah disampaikan oleh Mas Imam. Di mana door prize-nya untuk peserta dengan peringkat 1 pada kuis ini mendapatkan 50.000 saldo GoPay. Peringkat 2-nya 30.000 dan peringkat 3-nya 20.000. Jadi lumayan ya untuk beli takjil. Ya teman-teman, fokus. Saya akan share link quizesnya. Teman-teman semua usahakan menggunakan nama asli, nama lengkap ya. Jangan nama samaran, apalagi nama tetangga, karena it's going to be hard. Jadi gunakan nama kalian yang lengkap. Nanti akan saya capture di akhir ketika gamesnya berakhir 3 teratas. Lalu peserta 3 teratas tersebut bisa langsung mengkonfirmasi vouchernya ke nomor PIC yang akan saya share di chat, di kolom chat. Oke? Paham ya? Can we start? Bisa kita mulai? Bisa code join-nya. Oke. Saya share screen aja ya. Kelihatan? Yaps. Oke. Bentar. Ini bisa di-share linknya nih. Biar kalian tinggal klik aja. Oke, silakan.
Oke, sepertinya sudah semua ya. Kita tunggu 1 menit lagi jikalau ada yang nyusul belakangan. Atau kita mulai? Oke. Oke, kita mulai aja ya.
Oke, selamat juara pertamanya Putri, keduanya Christine, ketiganya Elisa. Mungkin bisa di-show mukanya pemenangnya. Karena ini muncul dulu. Halo. Halo, maaf nggak bisa on cam lagi apa? Kondisinya nggak bisa on cam. Oh, oke. Ini siapa nih? Reni Albertin Putri. Oh, oke. Tadi untuk yang 3 orang teratas ya, Putri. Putri tadi kayaknya komprehensif sekali ya mendengarkannya ya. Iya. Terima kasih Pak Imam ilmunya. Sama Oke, selamat Putri mendapatkan voucher saldo GoPay 50.000. Lalu yang kedua Mbak Christine. Halo Kak, maaf nggak bisa on cam juga. Oke, no problem. Selamat Mbak Christine mendapatkan voucher 30.000. Dan yang terakhir Mbak Elisa. Ya, halo Kak. Maaf Ya, nggak bisa on-cam lumayan juga. dapat 20.000. Alhamdulillah. Bisa untuk beli takjil nanti ya. Oke, ini untuk yang 3 orang teratas, saya akan ketikkan nanti PIC-nya. Mohon untuk segera mengkonfirmasi ya. Mengkonfirmasi dengan menyebutkan nama, dan juga nanti bisa memberikan nomor GoPay-nya sekalian biar langsung di-proceed. Oke? Oke Kak. Oke, terima kasih. Baik, kita sudah hampir di penghujung waktu ya. Mungkin kita bisa buka 1-2 pertanyaan saja dari teman-teman. Silahkan bagi yang mau bertanya. Ayo, silahkan yang mau bertanya. Baik, Nisa, silahkan pertanyaannya. Baik, sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa on kamera karena suatu hal. Terima kasih telah mengadakan seminar ini sehingga saya dapat pencerahan sedikit nih mengenai, bukan sedikit sih, sebenarnya banyak, karena mengenai finansial karena saya prodinya bukan dari ekonomi. Saya pernah investasi saham, namun karena saya kurang literasi, jadinya saya ketika turun, saya buru-buru saya jual. Karena saya, wah turun gitu. Saya mikirnya, udahlah pokoknya investasi saham lalu saya tidak dilihat-lihat lagi gitu. Karena investasinya hanya dalam jumlah kecil gitu. Mungkin bisa diberi masukan Pak Imam Afif. Terima kasih. Oke. Langsung atau gimana, Mas? Sepertinya boleh langsung dijawab aja sih, Mas. Oke. Iya. Oke, Mbak Nisa. Sudah investasi saham tapi pas turun langsung dijual gitu ya. Ya, ada beberapa, ya memang di saham itu nggak menentu harus tetap dipertahankan atau langsung dijual. Ada misalnya di cut loss lah istilahnya. Tapi sebelum itu sebenarnya tergantung tujuan keuangan kita. Kalau memang tujuan keuangan kita itu jangka panjang dan kita memperhatikan teknikal, saya sangat merekomendasikan, yang pertama saya sangat merekomendasikan buku Mega Profit ya. Nanti mungkin kalau dapat materinya nanti ada di gambarnya itu Mega Profit. Kita harus memahami apakah saham ini mulai uptrend atau downtrend.
Jangan misalnya ketika beli, kita pas di pucuk, gitu. Beli di pucuk. Sudah waktunya orang take profit. Akhirnya downtrend, mengalami downtrend. Jadi ada di situ dijelaskan dengan gamblang, tidak melulu benar, tapi saya menggunakan itu agak tenang gitu, agak tenang. Jadi enak nanti. Kita harus memahami pertama fundamental juga harus dipahami terkait dengan apakah memang bisnis ini di keseharian kita ada. Kayak Astra itu kan produk mobil di mana-mana, kemudian motor dan sebagainya, kemudian ada distribusi motor mobil itu MPMX misalnya. Kelihatan nyata. Produk saham apa misalnya tadi Indofood, ICBP dan sebagainya. Kita fundamental juga kita pahami, teknikal kita pahami, biar nggak salah beli. Jadi pas beli di atas, kalau menurutku jangan beli di atas. Saya biasanya beli itu sudah mulai di kondisi setelah downtrend itu biasanya sideways. Apa ya? Jalannya di situ-situ aja misalnya. Jalannya di situ-situ aja. Saya coba ini kan. Boleh saya share screen nggak? Oh enggak sih saya nggak. Jadi nanti silakan pakai sekuritas apa Mbak? Misalnya di Ajaib misalnya, dilihat mulai dipelajari teknikalnya. Apakah saya beli di atas, pas di atas, atau di bawah? Kemudian apakah yang saya beli ini mahal apa tidak? Itu dilihat misalnya dari PBV, price book value misalnya, nilai saham secara wajar nggak saya beli dengan harga segini? Itu ada. Jadi dipelajari itu, kemudian orientasinya jangka panjang, pendek apa ini. Dan saya sangat sarankan harus pakai uang dingin. Kalau nggak pakai uang dingin gitu, kita ada kayak, wah ini jatah untuk bulanan misalnya, masih jatah untuk bulanan. Kalau nggak di-cut terus nanti malah ini. Jadi selama ini saya gunakan memang pos-pos untuk investasi. Ya boleh saya gunakan misalnya jatah untuk pendidikan anak saya gunakan untuk investasi misalnya. Misalnya untuk trading lah, trading. Atau jatah untuk bulanan lah, bulanan keluarga misalnya saya gunakan untuk itu. Wah bahaya sekali. Seandainya itu tiba-tiba ada isu misalnya kayak kemarin misalnya bank apa itu kolaps ya. Biasanya ikut itu. Nah, ikut jatuh misalnya. Jatuh pun 5% kan kerasa banget. Jadi saya sangat menyarankan buku Mega Profit itu dipelajari, kemudian buku The Art of Money, enak sekali itu buku. Dua buku itu kalau menurut saya enak sekali. Psikologi kita kena nanti. Jadi nggak usah takut ketika saham. Kalau saya justru di kesempatan kalau memang saham itu bagus misalnya BBRI misalnya, saya anggap bagus misalnya. Kok jatuh, saya akan menambah muatan misalnya. Saya akan menambah muatan di situ. Pada waktu-waktu saya meyakini BBR ini secara ini uptrend terus seiring dengan pendapatan perusahaannya. Ya, seperti itu. Nggak masalah di luar saya juga geografi, tapi kalau menurut saya harus semua orang belajar ini. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Imam. Ya, jadi intinya Mbak Nisa, prioritaskan uang dingin, karena kalau uang panas tergerah. Ya. Jadi pakailah uang dingin ya. Artinya ketika kita berinvestasi itu penuh dengan pertimbangan dan juga literasi pastinya, seperti yang telah disampaikan oleh Mas Imam tadi. One more question. Mungkin tadi ada yang resign ya. Asmaria bukan? Iya benar. Iya masih mute kamu kayaknya. Nggak, aku join 2. Oh join 2. Oke. Baik, silakan. Tentang investasi yang paling baik itu kira-kira apa? Kan ada investasi emas tadi yang seperti disebutkan oleh Mas Imam, investasi saham, ada juga investasi properti, atau investasi diam aja, uangnya ditaruh di bank yang bunganya gede, nanti dia akan berkembang sendiri, begitu. Oke, terima kasih Mas Asma. Sama-sama.
Langsung saja saya tanggapi. Nah, ini tergantung dari beberapa variabel ya. Yang pertama timingnya, waktunya. Kalau ada istilahnya, kalau kita umur 50-an, tentu porsi investasi di saham itu mungkin bisa dikurangi. Bisa juga dikurangi. Nah, tapi kalau umur 20-an, ini waktunya untuk akumulasi kalau saya. 20-30 itu akumulasi di saham. Karena nanti coba dicek grafik pertumbuhan antara saham dengan emas, itu jauh di saham. Naiknya lebih tinggi saham daripada emas ya. Emas lebih cenderung konservatif ya. Kalau saham itu lebih cenderung agresif. Tapi kalau misalnya ada agak di atasnya emas misalnya, keuntungan di atas misalnya ada kayak obligasi fixed rate yang bisa, atau kita ngutangi pemerintah kayak suku, kemudian SBSN, surat berharga syariah negara, itu kan pemerintah ngutang kepada masyarakat itu. Kemudian pemerintah membayar, saya kembalikan uangmu dengan imbalan segini. Itu kan relatif aman sekali, karena sudah dijamin pemerintah. Jadi tergantung profil waktu, salah satunya waktu itu harus diperhatikan waktunya, kemudian tergantung profil resiko kita. Jangan-jangan kita kalau di saham ini fluktuasinya naik turun misalnya, kita stres misalnya, nggak cocok misalnya. Anggap saja kita taruh di reksadana misalnya. Reksadana itu ada reksadana pasar uang, reksadana campuran, pendapatan tetap, kemudian ada reksadana saham. Anggap saja saya beli reksadana ada namanya skor syariah unggulan, saya lupa namanya, syariah unggulan misalnya. Skor invest syariah unggulan. Itu di satu saham skor invest syariah itu unggulan itu ada beberapa saham isinya, misalnya Telkom, BCA, BBRI. Jadi duit kita itu dibawa, kita titipkan ibarat ke manajer investasi, ke orang lah. Tolong duit kita ini dikelola. Itu reksadana. Jadi yang saya paham ya, nanti kalau ekonomi barangkali saya salah, mohon dikoreksi. Jadi uang itu nanti akan dibelikan oleh manajer investasi. Tapi uang itu bukan di manajer investasinya, ada istilahnya di bank kustodian ya. Itu uang kita itu aman. Jadi uang kita itu misalnya kita melalui beli di Ajaib dan sebagainya, bukan masuk ke ini ya, tapi sudah ada bank khusus, bank sekuritasnya, bank kustodian namanya. Jadi aman. Makanya investasi apapun, setidaknya yang pertama harus lembaga mana yang menjaminnya, itu harus diperhatikan. Selama ini yang investasi bodong itu, misalnya, dia tidak pernah memperhatikan hal-hal itu. Meskipun dijamin, tapi harus tahu juga, misalnya kayak apa binomo, apa saja itu, robot trading dan sebagainya. Nah itu kan investasi kedok, investasi bodong menurut saya. Memang, dan itu bukan hanya orang yang tidak punya literasi, orang yang berliterasi pun kena itu. Ya mungkin gara-gara dia greedy atau rakus bahwasanya pengen cepat kaya dan sebagainya, sehingga dan kadang orang yang misalnya tidak tahu menganggap bahwasanya itu saham. Wah, saham gini semua. Nah, salah juga kan, saham jadi korban akhirnya. Padahal sangat jauh saham dengan binomo, robot trading sangat jauh dia. Asetnya nggak jelas binomo dan sedangkan saham jelas perusahaannya. Telkomsel misalnya itu jelas produknya. Indosat juga ada, Alfamart ini ada juga, sawit ada juga. Jadi kita asetnya jelas, basis asetnya jelas sekali. Waktu, kemudian profil resiko bisa Mbak Asma cek nanti kalau ketika jadi nanti di Google MOS namanya, itu aplikasi sekuritas yang miliknya Mandiri. Di MOS itu kita bisa ngecek profil risiko kita. Misalnya umur berapa kita sekarang, misalnya umur saya 30. Lama investasi kita itu berapa lama? Lama investasi saya 30 tahun. Jadi di umur 30 tahun lagi saya akan pensiun. Modal awal saya berapa? 10 juta. Kemudian setiap bulan saya naruh berapa? 1 juta, anggap saja 1 juta. Saya pilih profil risiko yang agresif. Agresif artinya ya kayak saham dan sebagainya, saham, kemudian reksadana saham misalnya. Nanti kelihatan tuh, oh ternyata di umur 60 estimasi pendapatan dari saham yang agresif
saya kalau nggak salah sekitar 22 M. Itu kalau tiap bulan kita naik investasi 1 juta, modal 10 juta, di 30 tahun ke depan, itu ada estimasinya. Kalau saham dapatnya segini, kalau reksadana saham dapatnya segini, itu ada. Silakan nanti dicek di MOS namanya. MOS, MOST ya. Itu miliknya Mandiri. Jadi kita tahu profil resikonya. Jadi tergantung tujuannya juga. Dana darurat cocoknya kalau menurut saya ada di emas misalnya. Liquid itu gampang dijual. Saham kan gampang dijual. Kita misalnya mau dana pendidikan misalnya dalam waktu 5 tahun misalnya, atau 3 tahun atau 2 tahun, beli tanah. Tanah itu nggak liquid. Susahnya minta ampun tanah itu. Saya pernah beli tanah, kemudian saya jual. Hampir 1 tahun baru kejual. Itu pun hal susah pokoknya nyari pembeli. Kalau saham dalam hitungan detik ya, itu namanya liquid. Jadi tergantung dana darurat ibaratnya yang liquid saja. Kayak misalnya di emas digital misalnya. Kayak kalau di BS itu kan ada tuh. Misalnya pembelian emas digital atau reksadana yang pendapatan tetap atau yang relatif aman. Yang campuran, ada saham, ada pasar uang, macam-macam. Mungkin itu sih, Mbak. Baik, gimana As? Sudah kira-kira membantu? Sudah. Terima Iya, kasih. semoga bisa memantapkan jalannya Mbak As untuk mulai bermain saham ya. Oke, Mas Imam, ini Ya. ada satu pertanyaan yang telah masuk sekitar 10 menit yang lalu di chat. Oke. Mungkin dijawab singkat saja ya, Ya. Mas. Jadi pertanyaannya itu dari Elisa Anggraini ya. Izin bertanya, telah disebutkan tadi bahwasannya banyak yang menjual saham setelah dapat dividen atau ketika saham turun, lalu langsung menjualnya. Sehingga maka dari itu pertanyaannya adalah kapan waktu yang tepat untuk menjual saham? Saya biasanya kalau ngejar dividen itu saya perhatikan chartnya dulu secara teknikal. Apakah dia posisinya mulai downtrend? Kalau mulai downtrend, biasanya jatuhnya jauh banget itu. Setelah kumdet selesai, setelah misalnya tanggal kemarin 12 atau tanggal 6 ya, 6 kumdet selesai pencatatan terakhir. Besoknya itu langsung anjlok. Tapi saya memperkirakan, oh ternyata chart ini masih menggambarkan uptrend. Jadi saya berani beli. Saya berani. Kapan menjualnya, misalnya masih turun. Kalau sekiranya sudah menguntungkan, saya jual. Artinya misalnya saya dapat dividen lebih besar dari kerugian misalnya. Kerugiannya cuma 5%, saya dapat dividen 10% misalnya. Nah, masih ada 5% yang jual, nggak masalah. Tergantung. Kalau saya nggak butuh-butuh amat, ya saya biarkan aja. Biasanya gitu, Mas. Itu sih, Mas. Baik, terima kasih Mas Imam untuk segala insights, knowledge yang berkaitan dengan financial literacy. Semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat dari bincang-bincang kita pada hari ini. Dan again, financial literacy itu seperti yang sudah saya sebutkan di awal sangat penting, terutama untuk era kita, karena kita hidup di era distraksi, pinjol dan segala macamnya itu sangat-sangat berefek ke finansial kita saat ini. Dengan banyaknya sumber income yang ada di masa sekarang ini, bukan berarti kita bisa dengan bebas untuk tidak belajar ya mengenai financial literacy atau literasi finansial, karena hal itu sangat dibutuhkan. Banyaknya income tidak menjamin bahwasannya uang itu akan aman berada di kantong kita. So that's why we need to learn about financial literacy. Thank you very much, Mas Imam, untuk waktunya hari ini. Before we close, saya harap teman-teman participants untuk on cam sebentar kita dokumentasi. Ayo teman-teman, kita dokumentasi sebentar. Oke, siapkan pose terbaiknya ya.
Oke. Bentar. Oke. Straight pose. Oke. Satu, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Sebentar. Oke. Sudah. Terima kasih. Thank you very much all of the participants. Bagi yang mudik, hati-hati di jalan. Dan Mas Imam, terima kasih banyak untuk waktunya. Mungkin next time kita bisa ketemu lagi dan berbincang-bincang lebih banyak lagi mengenai financial literacy. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk yang merayakan. Semoga Idul Fitri kali ini can be more meaningful, lebih meaningful, dan memberikan perubahan ke kehidupan kita untuk jauh lebih baik lagi. So, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Sampai jumpa lagi di event divisi PSDM selanjutnya. Boleh live ya. Terima kasih. Pamit ya Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mam. Mas. Terima kasih LPDPM. Terima kasih Mas Imam. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.